Halo, selamat pagi, salam bahagia para calon-calon ilmuwan, para calon-calon intelektual di masa yang akan datang. Anak-anakku yang Bapak cintai, semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kita semua, terutama senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, para calon intelektual dan calon ilmuwan yang luar biasa, dalam sesi pertemuan lanjutan ini kita akan coba bahas mengenai metode ilmiah. Ya, metode ilmiah ini Bapak tidak akan menjelaskan dari awal. Jadi seorang ilmuwan ini harus punya sikap, pola pikir, kemudian bersikap ilmiah, dan di dalam melakukan tindakan itu harus punya metode, namanya metode ilmiah. Nah, kita coba ulas ya selintas. Jadi metode ilmiah itu ciri khas dalam kegiatan fisika. Yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi. Jadi seorang ilmuwan sains itu step awal dia itu selalu melakukan pengamatan atau istilahnya observasi. Apa saja yang dia lihat, yang menakjubkan, yang aneh, selalu diamati. Nah, setelah nanti diamati, ya, setelah nanti diamati, maka langkah berikutnya adalah mencari masalah atau memilah-milih masalah, atau istilah lain adalah mengidentifikasi masalah. Ya, nah, setelah mengamati, dia tahu, oh ini adalah menarik, kemudian dia mulai membuat masalah atau merumuskan masalah. Masalah itu dipilah-pilah ya. Nanti dalam kesempatan lain kita akan coba dalam hal prakteknya ya. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan dulu poin-poinnya saja. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, kemudian rasa penasaran akan semakin tinggi. Maka mulailah dia atau orang tersebut mulai mengumpulkan informasi. Ya, informasi yang dikumpulkan itu nanti hasilnya adalah sebuah data. Ya, data. Nanti juga kita perluas cakupannya ya. Nah, setelah pengumpulan data, maka makin menarik, ya, makin menarik lagi sehingga orang itu mulai membuat dugaan. Jadi membuat dugaan, sangkaan, bahasa gampangnya mungkin begitu. Dalam bahasa ilmiahnya dinamakan hipotesis atau hipotesa. Ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, silakan menduga apa saja. Dari hasil pengamatan, kemudian dibuat identifikasi masalah, kemudian mulai mengumpulkan data, maka setelah agak lengkap, maka dia mulai membuat dugaan sementara, ya, yang disebut hipotesis. Nah, kemudian setelah membuat dugaan, membuat hipotesis, dia ingin buktikan benar tidak nih hipotesa saya atau dugaan saya ini benar apa tidak. Maka yang dilakukan adalah melakukan eksperimen. Eksperimen itu percobaan ya. Biasanya kalau ilmu sains itu percobaannya adalah di laboratorium khusus. Ya, nah kalau ilmu-ilmu sosial percobaannya adalah di lingkungan sosial. Nah, untuk ilmu fisika itu eksperimennya adalah di laboratorium. Bisa laboratorium yang disediakan khusus di sekolah, bisa juga laboratorium yang ada di alam terbuka. Nah, sama saja, itu melakukan percobaan. Percobaan ini tujuannya adalah ingin membuktikan hipotesisnya benar apa tidak. Nah, nanti setelah
percobaan atau eksperimen dilakukan, maka dia mendapatkan data. Nah, dianalisa data itu berdasarkan hasil percobaannya. Setelah dianalisa, kemudian dihitung dengan berbagai cara dan sebagainya, sampai akhirnya lengkap, hasilnya menjadi sebuah hasil analisis, hasil kajian yang lebih mendalam. Nah, dari situ maka orang itu akan berani menarik kesimpulan. Ya, jadi ujung daripada metode ilmiah adalah kesimpulan. Ya, nah sekarang di dalam menarik kesimpulan itu kadang-kadang hipotesisnya itu kok tidak sesuai ya dengan kesimpulan. Ya, maka yang dilakukan biasanya mengulang kembali eksperimennya, dia ulang kembali. Terus sampai diulang sampai akhirnya puas begitu, maka menjadi sebuah teori. Nah, jadi setelah dibuat kesimpulan, ini masih dipegang sendiri itu. Dokumen itu masih dipegang sendiri. Nah, kalau sudah merasa yakin atas kebenarannya itu biasanya dipublikasikan. Bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk jurnal, dan lain sebagainya. Nah, jadi buku-buku yang selalu kita baca setiap hari, itu ada buku yang memang hasil rangkaian dari metode ilmiah itu. Tapi banyak juga buku yang hanya saduran, nyontek kanan kiri dikumpulkan. Nah, itu biasanya keabsahan dari ilmunya itu masih diragukan. Tapi kalau kalian senang baca buku, cari buku yang asli dari pengarangnya. Ya, jangan buku-buku yang apalagi dari media-media lain. Itu biasanya kurang valid, ya, kurang absah lah istilahnya. Nah, itulah para calon ilmuwan sekalian, anak-anakku yang berbahagia, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di sesi pertemuan berikutnya untuk lebih menggali lebih dalam lagi tentang metode ilmiah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.